Selamat pagi semuanya, bersama saya Malika Martina Azahra. Pada pagi hari ini saya sedang berada di depan Taman Makam Pahlawan Nasional yang letaknya berada di Pojentrek, Kota Pasuruan. Beliau ialah pahlawan yang dikenal menjadi pelopor dalam pemberontakan melawan pasukan kolonial di Pasuruan. Beliau ialah pahlawan nasional Untung Suropati. Seperti apa kisah lengkap dan dinamika kehidupan yang telah dilalui olehnya, berikut kami sajikan untuk Anda. Menurut Babat Tanah Jawi, mulanya Untung merupakan seorang budak berumur 7 tahun yang dipungut oleh seorang perwira kompeni bernama Kapten Van Beber. Nah, sayangnya pada suatu masa Kapten Van Beber terpaksa menjual anak ini kepada seorang Belanda lainnya, yaitu keluarga Mor. Anak ini kemudian dibawa ke Batavia. Setelah merawat anak ini, Mor mendapatkan banyak sekali keuntungan. Ia berkeyakinan bahwa hal ini disebabkan karena ia telah membeli seorang budak. Selain itu, Mor juga diangkat sebagai Dewan Hindia Belanda sebagai Dewan Penasihat Gubernur Jenderal. Karena kebanyakan keuntungan yang diraihnya setelah mendapatkan anak ini, kemudian Mor menamakan anak ini sebagai Untung. Sekalian, kemujuran-kemujuran yang didapatkan secara beruntun inilah yang menyebabkan ia makin kaya dan dianggap terpandang di kalangan masyarakat Belanda. Karena Mor sudah menganggap Untung sebagai anak emas, maka Mor sempat menitipkan putrinya yaitu Suzanne untuk dipercayakan terhadap pengawasan Untung sekaligus menjadi teman bermainnya. Akan tetapi, kemarahan tak lagi bisa dibendung keluar dari diri Mor ketika ia mengetahui bahwa Untung telah menjalin hubungan dengan putri kesayangannya. Elakan tak dapat lagi dihadapi oleh Untung Suropati sehingga pada akhirnya ia dijebloskan ke dalam jeruji besi. Ketika mendekam di dalam penjara, Untung Suropati memiliki kegigihan dalam melawan Belanda karena ia melihat banyaknya budak-budak yang berada di dalam tahanan yang sama dengannya. Ia bertemu sekitar 60 budak di dalam penjara dan keinginan untuk melawan Belanda itu semakin kuat ketika ia mengingat masa-masa hidupnya yang dihabiskan menjadi seorang budak dan tahanan dari seorang kompeni Belanda. Untung Suropati selalu melihat kekejaman-kekejaman yang dilakukan para Belanda terhadap budak-budak yang merupakan rakyat Indonesia. Hal tersebutlah yang kemudian dapat menggugah hati Untung Suropati dan kemudian berkeinginan untuk mengangkat derajat bangsanya yang hidup layak di tanah airnya sendiri. Untung Suropati berhasil kabur bersama kawan-kawannya dari balik jeruji besi. Kemudian, ia dan para tahanan yang berhasil kabur tersebut menyusun siasat untuk melawan para kompeni Belanda meskipun menggunakan senjata yang sederhana seperti keris dan tombak yang dimilikinya. Lalu, bagaimana kelanjutan dari pemberontakan yang akan terjadi dan dipimpin oleh Untung Suropati? Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ika Nurcayanti. Nama saya Ika Nurcayanti, melaporkan langsung di depan makam Untung Suropati. Perlawanan Untung Suropati terhadap para kompeni Belanda sampai ke daerah Kartasura. Di Kartasura, Untung Suropati mengabdi meskipun pada saat itu Raja Amangkurat II telah memiliki hubungan baik dengan Belanda. Amangkurat II akhirnya memberikan Untung Suropati jabatan sebagai Adipati di Pasuruan yang merupakan daerah kekuasaannya yang berada di Jawa Timur. Hal ini bertujuan untuk menghindari serangan lebih dari pasukan Belanda di Kartasura. Sesampainya di Pasuruan, Untung Suropati mendapat gelar sebagai Adipati Wiranegara.
Pada tanggal 25 September 1706, benteng pertahanan Untung Surapati di Penanggungan diserang. Keadaan udara yang lembab membuat penyebab menyebarnya penyakit malaria, sehingga banyak pasukan kompeni Belanda yang jatuh sakit dan meninggal. Namun, serangan balasan dilakukan pula oleh pihak kompeni karena keunggulan dalam hal persenjataan. Pasukan kompeni Belanda dapat melakukan benteng Penanggungan. Pada tanggal 26 September 1706, kompeni Belanda melanjutkan penyerbuannya ke Benteng Derma. Setelah Benteng Derma jatuh, kompeni Belanda dan sekutunya menyerang benteng pertahanan berikutnya, yaitu Benteng Bangil. Dengan tabah dan tekad yang menyala, Untung Surapati memimpin sendiri peperangan yang berlangsung di Benteng Bangil ini. Pasukan Cakraningrat berada di sayap kiri. Pasukan Van der Horst dan Zacharias Bintang berada di tengah, sedangkan pasukan Van Bever berada di sayap kanan. Suara tembakan musuh tak ada hentinya, diiringi dengan mortir dan meriam yang juga bertentuman menghujam ke arah benteng. Pada saat inilah Untung Surapati mendapatkan luka-luka dan oleh seorang panglimanya, Untung Surapati terpaksa diangkut ke garis belakang. Kan Untung Surapati ini kan, tapi katanya kan nama orang tua. Kan lek Untung Dugi Bali, lek Surapati yang Cirebon. Ini maksudnya tentang itu lah. Tapi apa? Waktu kerajaan Bali di Grelian serang oleh Londo, Untung itu Lonteng kerajaan Cirebon. Terus niku Nah, berarti Surapati nih Joko Regol, Semarang Regol, Gerbong. oh Kan dia zaman Londo Regol, tarung kali Surapati. Terus kalah Surapati ini. Terus Rojo Cirebon medal. Untung Surapati di hukum. Akhirnya Surapati titip jeneng kerajaan Cirebon, titip jeneng. Mulai kon sama tni kira aku anu wis jenenge kita banding mbek awakmu. Jadi kon sing Bali Untung, sing Surapati sing Cirebon. Jadi Untung Surapati kalah muga saiki wakre oh penjaga. Saiki biyen kan regene tamenge Joko Regol ya. Ya saiki wakre. Oke, kulo kan setunggal pian apa? Nah iki ya itu anu Oke. kate wong Bali, wong Banten, wong Malang barang enten sing ajenge ngelurusaken sejarah ini. Tapi sik anu ya Baca. kok anjing Berarti ini petilasan. biasa. Makam sebenarnya Bukan terjadi. Tapi kan kepercayaan ini dianggap kan. Nah, Yang Bali ini tuh ada si jejake nonton sampai di Jakarta, Ulang, benar kan? Akhirnya jujur mriki pertama nih, jujur mriki sih, buat percaya, akhirnya berdoa betul sing tukang ngrawang, sakit ngomong kali. Bahasa Bali, Dugi, terus pulang kan udah itu bahasa Bali kali, Bali. Enggak, dari Bali. Koyok kebetulan memiliki anu jasate, ini sakit omong-omongan,
lembaran pikir ngomongin sakti tembak ono makanya akeh kan kuburane padahal itu Suropati wong liya gambar Suropati wajahnya moro diganten kile bulan Februari tanggal 7 pasti di akhir. Kalau Islamti tarian tiap tiap tanggal 7 Februari. Itu pas apa nih? Pas kejutan bareng itu laksananya apa? Ya hari jadi Pasuruan. Oh. Terus di sarangan kali selamatannya. Simpang siur. Tapi banyak yang satu ansik pun kali wadah yang dikumpul-kumpulakan sik cocok. Demikian perjuangan Untung Suropati yang semasa hidupnya pantang menyerah untuk melawan kekuasaan penjajahan kompeni Belanda di tanah air Indonesia. Saya Ika Nurcayanti, Saya Malika Martana Azahra dan rekan saya Arif Al-Aziz selaku videografer meliput langsung dari depan taman makam pahlawan nasional kita yaitu Untung Suropati di Pojentrek, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Selamat pagi dan sampai jumpa.